Tiada nampak cahaya, tetap sabarlah menunggu fajar segera muncul. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti buah iman. Interlude. Ayat 3. Sobat dunia dapat berubah, Allah tetap setia. Ya sobat dan juru selamat yang kekal selamanya. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti buah iman. Bagaimanapun keadaan, tetap percayalah pada saat yang ditunggu, janji Allah sungguh. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti buah iman. Demikian praibadah kita, silahkan kita mengambil dan mempersiapkan hati untuk memulai ibadah. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah di gedung gereja ataupun juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online. Biarlah kita minta rahmat Tuhan, anugerah Tuhan boleh menaungi setiap kita, sehingga ketika kita boleh beribadah kepada Tuhan, nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada padamu daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menempatkan kemah sucinya di tengah-tengah umatnya, dan Tuhan akan hadir di tengah-tengah setiap kita. Tuhan akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Marilah setiap kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh. Kita meyakini bahwa Allah hadir di tengah ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian PPK 11, Tuhan Allah hadir. Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhiburlah terus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati saya. Sucikanlah daku, jadikanlah baitku, untuk genapi kehendak-Mu. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang bakal. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh penginjil Cornelius. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami percaya dan yakin ya Tuhan bahwa Engkau berkata bahwa 2 atau lebih yang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami lebih daripada 2 orang, dan kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami pada hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau ya Tuhan memberkati setiap daripada kami. Namun kami sadar ya Tuhan, di satu sisi kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Sementara Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau memberi belas kasihan kepada setiap daripada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh disucikan, dikuduskan, dilayakkan. Sehingga ya Tuhan kami boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi ya Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami. Sehingga ibadah yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia. Tetapi dalam ibadah ini kami boleh melihat Tuhan memberkati setiap kami. Dengarkan doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita dengan segenap orang percaya di segala tempat dan abad mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk secara khusus tim pemerhati GKPJ. Kiranya di dalam masa-masa pandemi ini, tim pemerhati GKPJ ya juga boleh mendukung di dalam pelayanan pelawatan untuk jemaat-jemaat yang membutuhkan untuk didoakan. Dan kita juga berdoa menyerahkan untuk pelaksanaan kelompok kecil ya, pemuritan yang ada di gereja kita. Kiranya setiap kelompok kecil yang sudah terbentuk ini boleh terus berjalan dengan baik ya, dan ini juga boleh mendukung setiap pertumbuhan rohani jemaat. Dan ketiga, kita berdoa untuk persiapan pembinaan pemuritan keluarga yang akan dilakukan tanggal 7 Juni 2021 yang akan dibawakan oleh Pendeta Philip Andrew. Kita berdoa untuk segala persiapannya, untuk kesehatan hambanya yang juga akan membawakan pembinaan ini. Mari kita bersama buka suara, kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Bapa kami dalam surga ya Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami kembali bisa menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, bersama menyerahkan untuk gereja kami, secara khusus untuk tim pemerhati GKPJ, supaya di tengah masa-masa pandemi ini gereja tetap boleh memberikan satu sumbangsi dan perhatian kepada jemaat, dan Tuhan yang terus pimpin pelayanan tim pemerhati ini secara khusus untuk boleh melihat pergumulan-pergumulan jemaat. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk gerakan pemuritan yang ada di gereja kami, secara khusus untuk kelompok-kelompok kecil yang sudah terbentuk. Kiranya kelompok-kelompok kecil ini boleh menjadi satu wadah pertumbuhan rohani bagi setiap jemaat kami. Dan kami juga terus mendoakan setiap jemaat boleh rindu untuk boleh dibentuk di dalam kelompok kecil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan pembinaan keluarga yang akan dilakukan tanggal 7 Juni. Tuhan yang memimpin segala persiapannya, Tuhan yang memimpin kesehatan hambanya yang akan melayani, yaitu Pendeta Philip Andrew. Tuhan yang pimpin segala persiapan ini supaya pembinaan keluarga ini boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga, secara khusus bagi jemaat GKPJ. Makasih ya Tuhan, inilah segenap doa dan permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita patut bersyukur karena kasih dan rahmat Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita dengan segenap hati memuji akan rahmat dan anugerah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian KPPK 62, Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Kita akan menyanyi di dalam bahasa Indonesia,
pertama-tama, lalu di dalam bahasa Inggris, dan interlude kemudian bahasa Indonesia kembali. Ku mau puji tentang rahmat. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Bahasa Inggris. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Kita akan menaikkan pujian ini satu kali lagi, dimulai dari yang pria terlebih dahulu, kemudian yang wanita. Ku mau puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku puji yang wanita. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Bersama-sama. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Kiranya pujian ini boleh menjadi sungguh suatu sukacita bagi setiap kita karena rahmat dan anugerah Tuhan selalu baru setiap hari. Saat ini kita akan bersama-sama membacakan nats pertanggapan. Nats pertanggapan pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 9. Amsal pasalnya yang ke-9 ayat pertama sampai ke-9 kita akan baca secara bergantian. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak,
maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Sedemikian pembacaan nats pertanggapan kita. Menanti janji Tuhan itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita memaknai bahwa janji Tuhan itu setia. Sekalipun dunia binasa, sekalipun dunia sedang di dalam kekacauan, tetapi janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini yang bertemakan menanti janji Tuhan. Dan kita akan menyambut firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian. Janji Tuhan itu setia. PPK 172. Biarlah kita memaknai kesetiaan janji Tuhan sebagai jaminan di dalam hidup setiap kita. Janji Tuhan itu setia, tiap kata benar. Darah Yesus jaminannya, kuat teguh dan kekal. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti buah iman. Bila jalan gelap gulita, tiada nampak cahaya, tetap sabarlah menunggu, fajar segera muncul. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti buah iman. Musik saja. Biarlah kita sungguh mengamini bahwa janji Tuhan itu setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kita, anak-anaknya. Kita akan naikkan pujian baiknya yang ketiga dan baiknya yang keempat. Sobat dunia dapat berubah, Allah tetap setia. Dia sobat dan juru selamat yang kekal selamanya. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti buah iman. Bagaimanapun keadaan, Bagaimanapun keadaan, tetap percayalah pada saat yang ditunggu. Janji Allah sungguh. meski dunia binasa, Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti buah iman. firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Cornelius kepada hambanya. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, baik secara onsite maupun secara online. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan karena hari ini kami boleh kembali bersama-sama ada di rumah di tempat ini, memuji, membesarkan nama Tuhan,
dan juga belajar akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menolong setiap kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama-sama pada hari ini ya Tuhan, tidak menjadi sia-sia, tetapi sungguh boleh memberkati setiap daripada kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang ada di atas mimbar ini untuk boleh berkata-kata Tuhan, menyampaikan hanya kebenaran firman Tuhan. Dengarkan doa kami yang Tuhan, kami panjatkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara sekalian, kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sejauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema khotbah kita pada hari ini adalah menanti janji Tuhan. Menanti janji Tuhan. Bapak Saudara sekalian, menanti janji adalah sebuah hal yang membosankan. Kalau janji-janji yang kita nantikan itu tidak datang-datang juga. Mungkin saudara sekalian kita akan menjadi marah dan gusar dengan orang yang berjanji kepada kita. Tetapi beda sekali saudara sekalian ketika Tuhan berjanji, ya, beda sekali ketika kita menantikan janji Tuhan, karena ketika Tuhan berjanji kepada kita, maka Dia tidak pernah ingkar janji, ya. Dia selalu menepati janjinya. Yang seringkali tidak menepati janjinya atau seringkali mengingkari janji adalah biasanya kita manusia, gitu ya. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, pada waktu Tuhan berjanji kepada murid-muridnya pada waktu itu, maka kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janji-janji yang Dia janjikan kepada murid-murid pada waktu itu. Nah, menarik sekali Bapak Saudara sekalian bahwa janji-janjinya itu kita bisa baca seperti tadi kita bacakan ada di dalam Kitab Para Rasul. Bapak Saudara sekalian, Kitab Para Rasul adalah sebuah kitab yang berisi tentang pelayanan para rasul pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, kitab ini ditulis oleh Dr. Lukas pada tahun 63 Masehi dengan tujuan Bapak Saudara sekalian untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Injil Kristus tetap berkibar sekalipun pada waktu itu saudara sekalian orang-orang percaya menghadapi pergumulan atau kesulitan atau penganiayaan yang luar biasa. Yang kedua saudara sekalian, Injil, yang kedua tujuan daripada penulisan surat ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus
adalah penggerak kehidupan dan misi gereja yang sangat-sangat dinamis. Yang ketiga, saudara sekalian, surat ini ditulis saudara sekalian untuk memperlihatkan kepada kita bahwa pelayanan para rasul dalam kitab ini saudara sekalian adalah sebuah pola yang sangat baik bagi pelayanan gereja-gereja masa kini. Dan yang keempat, saudara sekalian, kitab ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kemudian dilanjutkan oleh Roh Kudus di dalam dan melalui murid-murid pada waktu itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, atas petunjuk daripada Roh Kudus, maka kitab ini ditulis dan ditujukan kepada semua jemaat Tuhan, kepada semua gereja di segala tempat dan abad, termasuk bagi setiap kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Bapak Saudara sekalian, menarik sekali bahwa penulis kitab ini mengawali beritanya dengan menyampaikan atau dengan menuliskan tentang saudara sekalian janji-janji Kristus sebelum kenaikannya dan penggenapan janji itu setelah kenaikannya yang disaksikan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Bapak saudara sekalian, Dr. Lukas kemudian saudara sekalian mencatat bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, maka saudara sekalian dia masih menampakkan diri selama 40 hari lamanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Alkitab mengatakan saudara sekalian, dan Alkitab mencatat bahwa pada suatu ketika Yesus saudara sekalian makan bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu itu, maka kemudian dia melarang mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem supaya mereka menantikan janji Bapa. Saudara sekalian, janji itu bukan saja kepada mereka tetapi juga kepada setiap orang-orang percaya pada umumnya. Nah, menarik sekali Bapak Saudara sekalian, mungkin kita bertanya, apa saja janji itu yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap daripada kita? Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti dan khususnya saudara sekalian apa yang kita baca tadi di awal, maka kita akan menemukan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8 di situ saudara sekalian menceritakan pada kita ada janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita umat Allah, orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat yang ke-5 di situ berkata begini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu kemudian ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Saudara sekalian, melalui kedua ayat ini, maka saudara sekalian saya menemukan ada beberapa janji yang Tuhan sudah janjikan kepada murid-murid dan juga kepada setiap kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Mari Bapak Saudara sekalian, apa saja janji-janji itu? Kita perhatikan dan kita mari sama-sama kita pelajari. Yang pertama saudara sekalian, Tuhan berjanji bahwa Dia memberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Bapak Saudara sekalian, bicara tentang Roh Kudus, seringkali orang Injili dalam tanda petik saudara sekalian agak sedikit alergi ya. Tapi terpaksa kita harus bercerita tentang, kita harus mengkhotbahkan tentang Roh Kudus karena ini berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Bapak Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah satu penulisan daripada kitab rasul-rasul seperti saya katakan di dalam pendahuluan tadi adalah bahwa memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah penggerak kehidupan dan misi gereja yang sangat dinamis. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, kita sangat membutuhkan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita agar hidup kita menjadi dinamis. Dan ketika saudara sekalian hidup kita dinamis, maka gereja juga akan menjadi dinamis dan gereja juga akan mengalami pertumbuhan. Nah, hidup kita menjadi dinamis, gereja menjadi dinamis, maka saudara sekalian kita akan melihat bagaimana gereja akan mengalami pertumbuhan. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, sebelum Yesus naik ke atas surga, maka saudara sekalian Dia memberikan dan Dia menjanjikan bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada setiap kita
untuk mendampingi kita, untuk melengkapi kita, dan bahkan untuk mengurapi kita supaya hidup kita menjadi dinamis dan supaya hidup kita berfungsi, bermanfaat bagi kerajaan Allah. Supaya kita dapat menjadikan hidup kita menjadi dapat melakukan peranan dan fungsi kita sebagai terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terus kan ayat ini memberitahu pada kita bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa murid-muridnya pada waktu itu, kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan janji itu kan digenapi ketika pada hari Pentakosta Roh Kudus turun di atas mereka. Itu sebabnya saudara sekalian, ya, bagi kita, setiap kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertobat, percaya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka saudara sekalian, Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita. Bapak saudara sekalian, tapi yang jadi pertanyaan adalah, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus bukan saja sebuah kekuatan atau kuasa, tetapi Roh Kudus juga adalah pribadi. Dia adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Dia adalah materai kepemilikan orang-orang percaya. Dia adalah penolong, penasehat, penghibur. Dia adalah guru dan juga saudara sekalian, dia adalah kekuatan rohani kita. Itu sebabnya Bapak saudara sekalian, kita sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita agar hidup kita, ya, menjadi dinamis, aktif, menjadi orang Kristen yang penuh dengan kuasa. Hari ini Bapak saudara sekalian, mengapa kita melihat bahwa ada banyak orang Kristen yang hidupnya biasa-biasa, hidupnya hanya datar-datar saja. Dan bahkan saudara sekalian, kita melihat ada banyak orang Kristen saudara sekalian tidak mampu untuk menyampaikan Injil Tuhan atau bersaksi tentang Injil Tuhan kepada orang lain. Hari ini kita juga melihat saudara sekalian, berapa banyak orang Kristen yang juga kita melihat bahwa kita selalu kalah dengan dosa. Kita tidak mampu saudara sekalian menghadapi kehidupan daging kita. Kita tidak mampu untuk mengalahkan kuasa daripada iblis, tipu daya dan juga intimidasi daripada iblis. Mengapa saudara sekalian? Jawabannya tidak lain jadi bukan bahwa kita mungkin masih belum saudara sekalian mengundang kuasa Roh Kudus, mengontrol hidup kita, menguasai hidup kita, mengurapi kita. Bapak saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab dengan teliti dan kita akan menemukan bahwa murid-murid Tuhan pada waktu itu juga hidup seperti demikian. Mereka hidupnya begitu datar. Hidupnya biasa-biasa saja saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara sekalian, mereka kemudian menjadi orang yang berbeda. Mereka menjadi orang yang begitu antusias. Mereka menjadi orang yang begitu bergairah di dalam bersaksi memberitakan Injil Tuhan. Sebelumnya saudara sekalian, ketika mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara sekalian, mereka berada di tempat-tempat yang tersembunyi. Mereka tidak berani bertemu dengan orang. Tapi ketika saudara sekalian, ketika Roh Kudus turun di atas mereka dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara sekalian, mereka dengan berani, ya, secara terbuka membawa orang, ya, untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Yang dulunya saudara sekalian, mereka tidak berani untuk menyatakan iman mereka. Tapi ketika Roh Kudus turun di atas mereka dan kemudian mereka berani, ya, berani bersaksi, menyampaikan iman mereka dan bahkan membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di sini saudara sekalian bahwa atas dorongan daripada Roh Kudus dan kemudian saudara sekalian, Petrus kemudian berdiri pada hari Pentakosta dan kemudian dia menyampaikan khotbah. Dan hari itu saudara sekalian, ada begitu banyak orang. Dan tepatnya saudara sekalian, ada 3.000 orang yang kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan mereka menerima karunia daripada Roh Kudus. Bapak saudara sekalian,
Jelas sekali ini adalah merupakan titik balik daripada kehidupan dan pelayanan para rasul dan murid-murid pada waktu itu. Ketika Roh Kudus turun di atas mereka dan kemudian membuat mereka begitu aktif, membuat mereka begitu bergairah, antusias di dalam menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita membaca saudara sekalian Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ke ayat 47, saudara sekalian, yang seringkali kita khotbahkan, kita dengar khotbah ini. Saudara, kita akan menemukan bahwa pada waktu itu saudara sekalian, orang-orang percaya kehidupan mereka menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga kemudian saudara sekalian, kalau kita baca di ayat yang ke-47, maka kita menemukan bahwa di situ katakan sambil memuji Allah, mereka itu semuanya disukai oleh semua orang. Bahkan mereka disukai semua orang. Mereka bukan menjadi orang Kristen yang dibenci oleh tetangganya, oleh orang-orang yang sekitarnya, tetapi disukai oleh semua orang. Dan menarik sekali saudara sekalian, kalau kita baca pasal ketiga, keempat, dan kelima di dalam kitab Para Rasul, maka kita menemukan ada begitu banyak saudara sekalian mujizat-mujizat yang terjadi dalam pelayanan para rasul pada waktu itu. Dan bahkan saudara sekalian, setiap hari dikatakan bahwa Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan di tengah-tengah mereka. Sehingga saudara sekalian, pada waktu itu nama Yesus tersebar di seluruh Yerusalem dan juga di sekitarnya. Karena Roh Kudus bekerja dengan begitu ajaib di tengah-tengah mereka. Sehingga saudara sekalian, ada banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya kita melihat di sini bahwa Roh Kudus adalah penggerak kehidupan dan misi gereja yang sangat-sangat dinamis. Dan mulai dari sini saudara sekalian, kita melihat bahwa gereja kemudian mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bapak saudara sekalian, saya masih ingat saudara sekalian, setelah saya percaya kepada Tuhan tidak berapa lama, ada seorang anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, saudara sekalian. Dia kemudian mengundang seorang hamba Tuhan dari Taiwan dan kemudian datang ke gereja kami, sebuah gereja yang kecil, saudara sekalian. Lalu kemudian mengadakan KKR di sana. Nah, pada waktu saudara sekalian dia mengadakan KKR, dan setelah selesai KKR itu kemudian dia mengundang setiap para aktivis gereja pada waktu itu untuk bersama-sama berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan pada waktu itu saudara sekalian, saya masih ingat ya, lalu kemudian dia menumpangkan tangan dan mendoakan setiap kita aktivis gereja pada waktu itu. Akhirnya kemudian saudara sekalian, setelah peristiwa itu terjadi, lalu kemudian kami anak-anak muda pada waktu itu, saudara sekalian, di sebuah kota yang kecil, begitu antusias ingin memberitakan Injil. Sehingga kami membentuk tim penginjilan, saudara sekalian, anak-anak muda, dan untuk menjangkau anak-anak muda dari rumah ke rumah. Dan pada waktu itu, dan menarik sekali saudara sekalian, begitu banyak anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Dan setiap kali saudara sekalian kami mengadakan ibadah pemuda, saudara, ada ratusan orang anak pemuda saudara sekalian datang bersama-sama bersekutu. Padahal saudara sekalian, kota di mana kami tinggal dan gereja di mana kami melayani adalah sebuah kota yang kecil dan sebuah gereja yang kecil. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja dan berkarya dengan begitu ajaib, sehingga semua saudara sekalian begitu antusias untuk beribadah kepada Tuhan, dan banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Saudara sekalian, inilah pengalaman rohani ya. Pengalaman rohani bisa saja ya, kita alami kapan saja gitu. Ini pengalaman rohani yang saya alami dalam hidup saya, saudara sekalian, dalam pelayanan saya. Dan Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui pengalaman rohani yang saya alami secara nyata ini, maka saya menarik sebuah kesimpulan, saudara sekalian, memang benar apa yang dikatakan, apa yang saya katakan tadi ya, bahwa Roh Kudus adalah merupakan penggerak dan Roh Kudus adalah merupakan penggerak misi gereja yang sangat dinamis dalam gerejanya. Saudara, ketika orang percaya hidupnya dinamis, orang percaya hidupnya saudara berkuasa, maka gereja juga akan hidup dinamis dan berkuasa. Dan katanya saudara, gereja bisa menjadi gereja yang hidup, yang dinamis dan penuh dengan kuasa. Maka saudara sekalian, karena adanya kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya di dalam gereja,
Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa tanpa Roh Kudus, maka saudara sekalian, gereja tidak mungkin menjadi gereja yang hidup. Gereja tidak mungkin menjadi gereja yang dinamis dan penuh dengan kuasa. Saya kira Bapak Saudara sekalian, setiap kita hamba Tuhan, para pelayan Tuhan dan semua kita harus menyadari bahwa kita sangat membutuhkan dinamika Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan bergereja kita. Sebab tanpa Roh Kudus saudara sekalian, gereja tidak akan mengalami pertumbuhan. Tanpa Roh Kudus saudara sekalian, saudara pelayanan kita, saudara sekalian tidak pelayan kita hanya sebatas hanya sebatas mungkin seremonial saja. Tanpa Roh Kudus saudara sekalian, aktivitas gereja kita mungkin saudara sekalian hanya merupakan pertunjukan rohani di atas mimbar. Tanpa Roh Kudus gereja tidak akan mungkin mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Sebagus apapun saudara sekalian program kita, sebaik apapun dan sesempurna apapun juga saudara sekalian pelayanan kita, tanpa Roh Kudus saudara tidak mungkin bisa mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Karena Roh Kudus adalah inisiator, penggerak dan pelaku daripada pertumbuhan gereja. Bapak saudara sekalian, betapa ironisnya kalau hari ini kita menjadikan semua kegiatan-kegiatan gereja kita menjadi prioritas, sementara saudara sekalian kita mengabaikan Roh Kudus yang adalah inisiator, penggerak dan pelaku pertumbuhan gereja itu. Bukankah saudara sekalian seharusnya kita bersama-sama, bekerja sama dengan Roh Kudus, melayani bersama-sama kalau kita ingin bersama-sama saudara sekalian melihat pertumbuhan gereja itu terjadi di dalam gereja kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja saya percaya dan yakin bahwa kita memang harus merencanakan pelayanan kita supaya pelayanan kita itu rapi dan sistematis. Tetapi lebih daripada itu saudara sekalian, kita perlu memprioritaskan Roh Kudus berdinamika di tengah-tengah pelayanan kita. Sehingga demikian saudara sekalian bahwa gereja kita menjadi gereja yang hidup. Gereja kita menjadi gereja yang mengalami pertumbuhan. Saya kira Bapak saudara sekalian, kita perlu bersama-sama mengevaluasi diri kita dan juga mungkin gereja kita. Bagaimana kita menjadikan Roh Kudus menjadi prioritas yang utama untuk bekerja dan berdinamika di tengah-tengah gereja kita. Yang kedua saudara sekalian, Tuhan bukan saja berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita, tetapi saudara sekalian Tuhan juga berjanji Dia akan memberikan kuasa kepada kita. Ayat yang ke-8 di bagian yang pertama itu di situ katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat ini jelas sekali memberitahu kepada kita bahwa kata kamu di sini bukan hanya menunjuk kepada murid-murid pada waktu itu, tetapi kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Rasul Petrus saudara sekalian berkata begini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, atau kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Bapak saudara sekalian, ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu, maka kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Rasul Yohanes mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bahkan saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bahkan Dia mengatakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Usir setan, demi namaku setan itu akan pergi. Tumpang tangan buat orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Bapak saudara sekalian, kelihatan kalimat-kalimat seperti ini kelihatan yang orang-orang karismatik punya. Saya kira bukan saudara sekalian. Ini adalah firman Tuhan, dan kuasa ini seperti inilah yang diberikan kepada Anda dan saya saudara sekalian. Ketika Roh Kudus turun di atas kita. Bapak saudara sekalian, menarik sekali kalau kita melihat di sini kata kuasa di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata dunamos.
Kata dunamos ini saudara sekalian dalam bahasa Inggris diterjemahkan dinamik. Ya, saudara sekalian, dinamik ini punya padanan kata dinamit. Karena kata dinamit ini artinya apa? Artinya adalah ledakan. Nah, saudara sekalian, kata kuasa di sini bukan hanya sekedar sebuah ledakan atau sebuah kemampuan atau kekuatan ledakan. Tetapi kata kuasa di sini saudara sekalian menunjuk kepada kita bahwa kuasa yang bekerja dan bertindak. Dengan kata lain saudara sekalian bahwa ketika Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita, ada kuasa itu berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam diri orang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan kuasa kepada kita, bukan dengan tujuan untuk kita show off, bukan. Tuhan memberikan kuasa kepada kita adalah supaya apa saudara sekalian? Pasti dia punya tujuan. Supaya kita melakukan pekerjaannya. Supaya kita dapat menggenapi pekerjaannya. Saudara sekalian, apa saja saudara sekalian ketika Tuhan memberikan kuasa kepada kita, apa saja tujuannya. Yang pertama saudara sekalian adalah bahwa ketika Tuhan memberikan kuasanya kepada kita, supaya kita dapat mentaati dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur Bapak Saudara sekalian, hari ini betapa banyak orang Kristen saudara sekalian yang tahu banyak tentang firman Tuhan, yang tahu banyak saudara sekalian doktrin-doktrin Alkitab, tapi betapa sedikitnya orang-orang percaya untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca saudara sekalian hanya sebatas informasi, sebatas motivasi, instruksi yang kita dengar, tetapi saudara sekalian tidak mendarat dalam hidup kita dan kita tidak mampu untuk melakukannya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita tidak boleh korupsi, kolusi, manipulasi. Tetapi juga saudara sekalian orang-orang Kristen lakukan, bukan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita saudara sekalian supaya kita mengampuni dan mengasihi. Kita harus mengampuni orang tua kita, mengampuni istri suami kita, anak kita, dan sesama kita. Tapi saudara sekalian kita tidak mampu untuk melakukannya, bukan? Ada banyak kali saudara sekalian justru kita tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa seperti demikian saudara sekalian? Karena kita tidak mempunyai kekuatan, kemampuan dan kuasa untuk mentaati dan melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saudara sekalian kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita untuk kita boleh mentaati dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan kuasa kepada kita itu bukan hanya untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan, tetapi juga untuk mengalahkan kuasa daripada dosa. Alkitab mengatakan bahwa ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu saudara menjalar kepada seluruh umat manusia. Dan bahkan saudara dosa itu juga telah memisahkan kita manusia dengan Allah. Dan dosa itu juga saudara membuat manusia itu begitu menderita dan hidup dalam kesusahan yang amat sangat dalam. Dosa itu saudara sekalian telah membuat kita saudara sekalian hidup di dalam kebencian, hidup di dalam kemarahan, hidup dalam dendam, kepahitan, hidup dalam kesombongan, iri hati dan sebagainya. Dan dosa-dosa itu saudara sekalian mencengkeram kita dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri daripada dosa-dosa ini. Begitu mengerikan dan bahkan saudara sekalian begitu tragisnya. Tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan diri daripada cengkeraman dosa tersebut. Tapi kita bersyukur pada Tuhan ketika Roh Kudus datang dan kemudian memberikan kuasa kepada kita. Dan saudara sekalian, kuasa itu melepaskan kita. Kuasa itu membebaskan kita. Sehingga kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Mengalahkan dosa-dosa itu dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan kalimat seperti demikian. Hiduplah di dalam roh supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging itu melahirkan dosa. Tetapi keinginan roh itu memberikan damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan kata lain Bapak Saudara sekalian, hiduplah di dalam roh maka kita akan
dapat mengalahkan keinginan-keinginan dosa di dalam diri kita. Karena itu Bapak Saudara sekalian, kita sangat membutuhkan kuasa daripada Roh Kudus untuk kita dapat mengalahkan dosa dalam hidup kita. Bahkan saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan kuasa kepada kita, dia bukan saja agar kita dapat mentaati dan melakukan perintah Tuhan dan mengalahkan kuasa dosa, tetapi juga mengalahkan kuasa iblis. Alkitab jelas memberitahu kepada kita bahwa dari sejak penciptaan sampai pada hari ini, iblis adalah merupakan musuh kita dan juga musuh Allah yang paling besar. Bapak saudara sekalian, dia berusaha untuk menyeret kita. Dia berusaha saudara sekalian untuk membawa kita, untuk kita mengikut dia. Dia berusaha untuk mempropaganda kita supaya kita melawan Allah, supaya kita dihukum oleh Allah. Tapi saudara, kita bersyukur pada Tuhan oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus datang dalam dunia dan bahkan dia rela mati di atas kayu salib itu, dan di atas kayu salib itulah saudara sekalian setan itu dikalahkan. Itu sebabnya Bapak saudara sekalian, seharusnya setiap kita orang-orang percaya memiliki kuasa itu. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Usir setan demi namaku, setan itu pergi. Dan janji ini digenapi ketika Roh Kudus turun di atas kita. Dan kita memiliki kuasa itu. Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seharusnya saudara sekalian kuasa itu ada pada diri kita. Pertanyaannya saudara sekalian sederhana, pernahkah saudara sekalian kita menggunakan kuasa itu di dalam kehidupan kita? Beranikah saudara sekalian kita melawan kuasa si setan? Tapi kenyataannya Bapak saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang malah takut pada setan, bukan? Buktinya saudara sekalian, ketika kita sedang berada dalam gelap, saudara kita takut sekali dengan gelap itu. Bagaimana kita bertemu mungkin setan dengan muka kita dengan bertemu muka dengan setan. Mungkin saudara sekalian kita akan lari terbirit-birit. Bagaimana kita mau mengusir setan? Tidak mungkin. Padahal Bapak saudara sekalian, Tuhan memberikan kuasa itu kepada setiap kita. Otoritas itu kepada kita untuk kita mengalahkan kuasa si setan. Bapak saudara sekalian, saya masih ingat ketika saya berada di seminari Alkitab. Sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan kami pada waktu itu, karena ada seorang mahasiswi yang kerasukan setan. Dan waktu itu saudara sekalian, kami beberapa mahasiswa dan juga dosen sudah berusaha untuk mengusir itu setan keluar daripada mahasiswi itu. Tetapi Bapak saudara sekalian, setan itu tidak mau keluar dari mahasiswi itu. Akhirnya kemudian dosen kami mengatakan bahwa kita harus puasa 2 hari. Dan setelah puasa 2 hari dan kemudian saudara sekalian kita kembali saudara sekalian melakukan doa pelepasan. Dan hari itu baru saudara sekalian setan itu mau keluar daripada mahasiswi itu. Bapak saudara sekalian, peristiwa ini memperlihatkan pada saya dan bahkan memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Bahwa setan tidak takut kepada siapapun juga ternyata. Setan tidak takut saudara kepada kita yang menyandang predikat sebagai seorang hamba Tuhan. Setan tidak takut pada orang yang menyandang predikat sebagai dosen Alkitab sekalipun. Setan tidak takut saudara sekalian kepada kita yang mempunyai pengetahuan Alkitab yang banyak. Dia tidak takut pada kita yang memiliki doktrin Alkitab yang solid sekalipun. Tapi setan takut saudara sekalian kepada orang yang memiliki kuasa daripada Roh Kudus. Karena Bapak saudara sekalian, kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Agar kita dapat hidup dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ketika Roh Kudus turun di atas kita. Dan dia memberikan kuasa itu kepada kita. Supaya kita dapat hidup menang atas kuasa si setan. Menarik sekali Bapak saudara sekalian, bahwa Tuhan bukan saja berjanji kepada setiap kita bahwa dia akan memberikan Roh Kudus dan kuasa kepada kita. Tapi dia akan menjadikan kita menjadi saksi-saksinya. Ayat ke-8 di bagian yang terakhir itu, di situ memberitahu kepada kita demikian. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak saudara sekalian, apa artinya menjadi saksi? Saya kira saudara menjadi saksi Tuhan adalah
kita menunjukkan ya dengan sikap dan perbuatan kita dan menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Bapak saudara, apa saja yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Saya kira saudara banyak sekali yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita ketika kita bertobat, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tuhan sudah mengubah kita saudara sekalian dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Tuhan sudah mengubah kita saudara sekalian dari orang fasik menjadi umat Allah. Tuhan sudah mengubah kita saudara sekalian dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dan masih banyak lagi saudara sekalian yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan itulah saudara sekalian yang harus kita saksikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya saudara sekalian melalui Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Dan kemudian saudara sekalian mereka mau membuka hati, mau percaya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Namun saudara sekalian menjadi pertanyaan adalah, sudahkah saudara sekalian kita mengalami perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita? Sudahkah saudara sekalian kita mengalami Tuhan dalam hidup kita? Kalau belum saudara sekalian, kita tidak mungkin bisa menjadi saksi Tuhan. Karena untuk menjadi saksi Tuhan, saudara sekalian kita harus adalah orang yang mengetahui dan mengalami secara saudara sekalian nyata perubahan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Dari yang berdosa menjadi orang yang benar, dari orang fasik menjadi umat Allah. Dan banyak hal yang lain yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Perubahan-perubahan saudara sekalian dari sifat-sifat lama kita, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi baru dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah saudara sekalian perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita yang harus kita saksikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga demikian saudara sekalian, mereka pun punya kesempatan untuk boleh mengenal Tuhan. Persoalannya saudara sekalian, seringkali yang terjadi adalah bahwa kita tidak mampu untuk melakukannya. Bapak saudara sekalian, saya ingin menutup renungan kita pada hari ini dengan sebuah kesaksian. Pada suatu hari saudara sekalian di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pedagang yang sangat benci terhadap kekristenan. Tapi satu hari Minggu kemudian dia datang ke sebuah gereja di kota itu. Lalu kemudian saudara sekalian dia bertemu dengan seorang pendeta di gereja itu, ya. Lalu kemudian saudara sekalian pada waktu itu pendeta menyambut dia itu begitu ramahnya. Lalu kemudian bertanya kepada bapak itu, ya silakan masuk Pak, ada apa ya datang ke tempat ini, apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Lalu kemudian dia Pak pendeta mempersilakan dia masuk ke dalam gereja dan kemudian mulailah mereka berdiskusi gitu ya. Bapak ini kemudian mulai bercerita. Dia bilang sama pendetanya, Pak pendeta, saya tinggal di kota ini sudah sangat lama dan saya sudah berbisnis di kota ini juga sangat lama. Dan saya sudah bertemu dengan begitu banyak orang. Dan banyak orang berbisnis dengan saya. Tapi saya menemukan ada beberapa orang yang hidupnya sangat berbeda. Hidupnya kelihatannya mereka lebih bahagia. Hidupnya kelihatannya mereka itu adalah orang yang sangat menyenangkan. Orangnya baik dan ya, memang bisa dipercaya. Itu sebabnya seringkali saya membiarkan mereka mengambil barang-barang saya untuk tidak bayar terlebih dahulu. Ternyata dia agen bisnis gitu. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa dan setelah itu baru setelah barang mereka selesai kemudian dijual, kemudian barulah mereka membayar saya. Karena saya percaya kepada mereka adalah orang yang baik, mereka adalah orang yang jujur, mereka adalah orang yang sangat menyenangkan. Lalu kemudian dia berkata, lalu kemudian saya mulai mencari tahu siapakah mereka itu. Ternyata pada waktu saya mencari tahu, ternyata mereka adalah anggota jemaat Bapa. Saya kira cara hidup mereka yang baik itu adalah merupakan cara mereka mempromosikan iman mereka kepada saya. Itu sebabnya Pak Pendeta saya ada di tempat ini karena saya ingin tahu apa rahasia mereka sehingga mereka bisa hidup seperti demikian. Singkat cerita Bapak Saudara sekalian, itu pedagang yang sangat benci dengan kekristenan itu kemudian percaya kepada Tuhan. Bapak Saudara sekalian dengan cara hidup yang menyenangkan, cara hidup yang baik, cara hidup
saudara sekalian, yang jujur, saudara sekalian. Jemaat-jemaat itu, saudara sekalian, telah menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup bagi pedagang yang sangat benci terhadap kekristenan itu. Sehingga kemudian saudara sekalian, orang itu kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah pepatah atau kalimat bijak mengatakan begini. Sebelum kita pergi bersaksi tentang Injil, kita harus menjadi saksi terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya adalah sebelum kita pergi memberitakan Injil secara verbal, maka kita harus menjadi saksi dulu melalui sikap dan perbuatan kita. Saudara sekalian, hari ini berapa banyak saudara sekalian yang tahu bahwa tanpa Yesus maka manusia akan binasa. Tanpa Yesus saudara sekalian, orang-orang yang kita kasih akan binasa selama-lamanya. Tetapi mengapa banyak di antara kita saudara sekalian tidak mampu untuk menyampaikan kesaksian kepada mereka, orang yang kita kasihi. Saudara sekalian, tidak lain dari bukan memang karena kita tidak memiliki kesaksian hidup yang nyata melalui sikap dan perbuatan kita. Sehingga acap kali saudara sekalian kita meminta hamba Tuhan, kita meminta majelis untuk datang kepada orang yang kita kasih dan kemudian menyampaikan firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan kepada mereka. Padahal saudara sekalian, saya kira dan yakin bahwa kita pun mampu melakukannya. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita dan memberikan kuasa kita, dan kita menjadi manusia yang berubah, dan kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita bagi orang-orang yang kita kasih melalui perbuatan kita, sikap kita. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, mari kita minta kepada Bapa kita di surga untuk memberikan Roh Kudus kepada kita, memberikan kuasa kepada kita, agar kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup melalui sikap, melalui perbuatan kita. Sehingga hidup kekristenan kita menjadi dinamis, menjadi efektif, menjadi produktif, dan bahkan menjadi penuh dengan kuasa. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan bersama ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan untuk supaya kami merindukan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk dipenuhi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami dan memakai setiap kami untuk boleh menjadi alat Tuhan yang hidup, menyaksikan kabar sukacita Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama. Kiranya kita boleh menghidupi dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa janji Tuhan itu setia. Biarlah setiap kita juga bisa mempersiapkan hati untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa men-scan kode QR yang tertera di layar dan juga mentransfer melalui rekening bank. Serta Bapak Ibu Saudara juga dapat memasukkan di dalam amplop dan menaruhnya di kotak yang sudah disediakan baik di pintu samping ataupun di pintu belakang sehabis ibadah berlangsung. Kita akan menaikkan sebuah pujian dari PPK 145, Tak Kulupakan Engkau. Kita meyakini bahwa janji yang manis itu, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anaknya yang setia kepadanya. Janji yang manis kau tak kulupakan, yang terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan
tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan. Aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Musik saja. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini baitnya yang ketiga. Dan bila pintu sorga dibukakan. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan. Aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap persembahan yang dapat kami berikan. Tuhanlah yang melihat hati dan kesungguhan kami, yang memberi terbaik untuk pekerjaan Tuhan secara khusus melalui pelayanan Tuhan di gerejamu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap jemaat yang sudah boleh memberikan persembahan. Tuhan yang berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya mereka boleh tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Pendeta John. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan jika hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua menyembah Dia, bahkan juga melayani Dia saudara. Dan firman Tuhan sudah mengingatkan kita tentang satu tema, menanti janji Tuhan. Janji Tuhan yang bagaimana saudara? Siapa yang Tuhan janjikan kepada kita? Saya percaya jawabannya sudah ada di dalam firman Allah yang sudah disampaikan tadi. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong itu yang diam di dalam diri kita selama-lamanya. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada saudara. Yang pertama, yang sebagaimana seringkali kami sampaikan bahwa ibadah GKPJ tetap diadakan secara tatap muka offline dan juga live streaming online. Khusus ibadah jam 6.30 pagi dan jam 10 pagi setiap hari Minggu. Ibadah diadakan secara offline atau tatap muka, tetapi di dalam ibadah yang kedua, sebagaimana yang kita lakukan saat ini, juga diadakan secara online atau live streaming. Dan jam 18.30 sore nanti saudara, kebaktian diadakan secara online. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk persiapan kita mengikuti ibadah secara khusus di gereja. Bagi saudara yang rindu mengikuti ibadah di gereja, ada beberapa protokol kesehatan yang harus saudara ikuti. Yang pertama, yang seringkali kami ulang saudara tidak sakit. Sebagaimana yang sudah ada di layar saudara, sakit apa itu?
Jika saudara mengalami sakit penyakit, kami mengharapkan saudara bisa beribadah di rumah secara online hari Minggu jam 10 pagi. Dan juga bagi saudara yang pernah keluar kota atau keluar daerah dalam 2 minggu terakhir ini, kami juga menghimbau saudara untuk mengikuti ibadah di rumah atau secara online live streaming, baik jam 10 pagi maupun juga jam 18.30 petang. Dan juga bagi saudara yang tinggal serumah dengan orang yang mengalami sakit penyakit yang sebagaimana saya katakan tadi, kami juga menghimbau saudara untuk tetap beribadah di rumah secara online saudara. Dan yang sangat penting bagi saudara yang ingin mengikuti ibadat tatap muka, sebelum saudara masuk ke gereja, saudara harus mendata diri saudara di tempat yang sudah disediakan di bawah lantai 1. Tetapi sebelumnya saudara harus cuci tangan sebelum masuk ke gereja, memeriksa temperatur tubuh saudara, bahkan yang paling penting saudara, selama kebaktian saudara harus memakai masker. Jadi sepanjang ibadah saudara, kami mengharapkan saudara yang sudah ada atau yang akan datang ke gereja nanti harus memakai masker setiap ibadah. Yang kedua, persekutuan doa Rabu malam tetap diadakan secara online. Setiap Rabu saudara, jam 7 malam. Kami mengharapkan saudara bisa mempersiapkan diri saudara mengikuti ibadah ini. Rabu malam jam 7. Yang ketiga, sebagaimana yang seringkali kami sampaikan bahwa kita hidup di zaman digital. Banyak hal yang kita jumpai, yang harus kita lakukan, yang kita alami saudara, banyak berhubungan dengan multimedia, banyak berhubungan dengan digital. Oleh sebab itu, tim multimedia gereja kita saudara ingin mengajak saudara yang punya beban ketertarikan dalam pelayanan multimedia atau pelayanan digital. Pada bulan Agustus, tim multimedia akan mengadakan retraining, rekrutmen untuk mengajak setiap kita yang punya beban untuk belajar tentang multimedia atau pelayanan LCD, pelayanan sound system, bahkan juga pelayanan sebagai kameramen. Jika di antara saudara yang rindu mengikuti pelayanan ini, saudara bisa mendaftarkan diri saudara kepada penginjil Yeskiel atau kepada saudara David. Dan training ini, pelatihan ini akan dilakukan pada bulan Agustus. Yang keempat, kita bersyukur kepada Tuhan saudara, STT Bandung telah mengutus tenaga praktek 3 bulan di gereja kita atas nama Saudari Agnes. Saudari Agnes ini akan praktek di gereja kita selama 3 bulan mulai Mei hingga akhir Juli. Mari kita mendoakan hambanya ini saudara. Dan yang terakhir, ada keluarga anggota gereja kita, mama dari Ibu Mari, atas nama Ibu Mardi, pada hari Rabu yang lalu, pada tanggal 12 Mei, telah dipanggil oleh Tuhan. Beliau atau Ibu Marni ini seringkali mengikuti ibadah di gereja kita. Saya mewakili seluruh majelis hamba Tuhan, jemaat GKPJ menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibu yang sangat kita kasihi ini, Ibu Marni. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap anggota keluarga. Saudara, mari kita bangkit berdiri
kita menyanyikan pujian dosologi. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat dari Dia. Kasih yang besar yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, penghiburan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.我缺乏能力，也没有解决方法，只有你，上帝，才是我的答案。我能感受到，我从不曾孤单过，因为主我是总扶持着我。手安慰了我，你的爱充满我心，牵引我突破到更高的境界。是你的应许犹如黎明曙光，在最美妙的时刻散发出光芒。深知它有多么残阔高深，我能感受到，我从不曾孤单过，因为主我生总扶持着我。